Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 4 ayat 27 dalam kesempatan ini akan mempresentasikan jurnal yang kami buat yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap bisnis dalam bidang food and beverage. Indonesia saat ini sedang terdampak pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan mulai terdeteksi masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Penyebaran virus ini sangatlah cepat. Orang dengan kekebalan tubuh atau sistem imun yang lemah akan lebih besar kemungkinannya untuk tertular virus ini. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menuntut masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Bukan hanya penggunaan masker, kebiasaan untuk cuci tangan menggunakan sabun juga semakin disosialisasikan secara langsung dan tidak langsung. Penerapan protokol kesehatan secara menyeluruh oleh masyarakat menjadi kunci agar pandemi bisa cepat mereda dan selesai. Kebijakan lain selama masa pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB. Kebijakan PSBB mengatur kegiatan masyarakat secara umum, bukan hanya pembatasan untuk berpergian keluar kota. PSBB juga membatasi kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat. Penerapan PSBB oleh pemerintah berdampak besar terhadap kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sejak pandemi menyebar di Indonesia, masyarakat cenderung menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung memilih untuk mengolah atau memasak makanan sendiri di rumah karena dinilai lebih sehat dan higienis dibandingkan harus membeli dari luar. Hal tersebut menyebabkan industri makanan dan minuman atau F&B adalah salah satu yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Penerapan PSBB yang mewajibkan sekolah dan kantor untuk WFH dan juga kewajiban untuk menutup sementara pusat-pusat ekonomi menjadi penyebab kerugian yang paling utama. Kebiasaan masyarakat untuk memasak sendiri dengan alasan lebih higienis juga menjadi penyebab kerugian. Pendapatan yang dihasilkan pun belum bisa seperti saat sebelum masa pandemi. Salah satu strategi yang dilakukan untuk menambah pendapatan tersebut adalah dengan memaksimalkan penjualan melalui sistem takeaway, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap usaha dalam bidang food and beverage di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Penulis mengambil data dari berbagai sumber atau referensi seperti buku, jurnal, dan artikel online. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat informasi untuk melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data, dan memberikan kesimpulan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai studi literatur yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Perubahan perilaku konsumen saat pandemi. Terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini mempengaruhi segala aspek termasuk aspek ekonomi, di mana pada aspek ekonomi ini juga sangat berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Dengan perubahan perilaku konsumen, ini mendorong masyarakat untuk memikirkan segala pengeluaran yang mereka lakukan yang disebabkan oleh faktor finansial dan kemudian menimbulkan perilaku konsumen yang sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Efek terhadap perubahan perilaku konsumen yaitu pertama, konsumen melakukan penimbunan barang yang menurut mereka penting, seperti barang yang berhubungan dengan kesehatan, seperti hand sanitizer, masker, dan vitamin. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang membeli makanan dari luar pun mulai berkurang. Semenjak pandemi mulai masuk ke Indonesia, masyarakat lebih banyak memasak di rumah karena dinilai lebih higienis. Kebijakan pemerintah pada masa pandemi. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan physical distancing yang kemudian ditingkatkan menjadi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan pembatasan sosial dalam upaya menekan pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap usaha food and beverage. Karena adanya kebijakan seperti PSBB ini yang mewajibkan bisnis seperti restoran harus tutup atau mengurangi kapasitas restorannya, maka mempengaruhi pendapatan usahanya, serta membuat usaha-usaha kecil seperti kantin di tempat sekolah dan lainnya pun harus ditutup usahanya terlebih dahulu. Adaptasi bisnis food and beverage.
Penerapan konsep social distancing dan work from home menyebabkan penurunan kedatangan pelanggan di restoran. Pelanggan lebih memperhatikan kebersihan pengolahan dan pengemasan makanan. Pelanggan lebih memilih makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pelanggan lebih menyukai transaksi non-tunai. Terjadinya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat dan persaingan dengan usaha sejenis. Hal lain yang harus diperhatikan saat menjalankan bisnis kuliner di masa pandemi ini adalah bagaimana cara industri food and beverage untuk berpromosi, yaitu dengan melakukan perombakan strategi pemasaran sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah konsumen dalam kesulitan mendapatkan produk yang dibutuhkan. Bentuk adaptasi lain yang digunakan adalah dengan menjadi mitra GoFood atau GrabFood untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah strategi bisnis food and beverage. Pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial untuk menjangkau pelanggan potensial yang lebih luas. Aplikasi media sosial yang dapat kita manfaatkan yaitu yang pertama ada Instagram. Aplikasi ini sangat memudahkan bagi pelaku bisnis food and beverage dalam berbagi foto dan video kepada pengikutnya. Foto dan video juga dapat ditambahkan dengan deskripsi produk agar produk yang kita jual menjadi menarik dan diminati. Yang kedua ada Facebook. Dengan adanya kesempatan ini, pelaku bisnis food and beverage dapat memasarkan produknya di Facebook dengan pembaruan profil yang lebih menarik dan mengunduh foto ataupun video produk yang dapat membuat pengikut melihat dan tertarik terhadap produknya, sehingga diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Perlu juga untuk diperhatikan bagi para pembisnis food and beverage yang sedang merencanakan strategi bisnisnya di masa pandemi saat ini, yaitu menentukan brand atau merek, tidak memasang keuntungan yang terlalu tinggi, dan tidak membuka bisnis kuliner karena ikut-ikutan yang sedang viral. Kenali pasar dan apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen, sebisa mungkin melakukan inovasi baik untuk produknya ataupun layanannya supaya sesuai dengan keadaan di sekitar lingkungan. Apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini. Rencanakan secara matang mulai dari jenis makanan yang disajikan, cara mendapatkan bahan baku, manpower yang akan membantu proses produksi, hingga pengantaran ke pelanggan, hingga strategi promosi yang paling efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di bagian terakhir ada simpulan dan saran. Pembatasan sosial menyebabkan sebagian besar usaha food and beverage mengalami kerugian. Bisnis yang tidak mampu bertahan dan beradaptasi secara cepat diperkirakan mengalami kebangkrutan. Bagi yang mampu bertahan, banyak upaya yang dilakukan. Penerapan strategi-strategi tertentu harus dimaksimalkan untuk mempertahankan operasional bisnisnya agar terus berjalan dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pelaku bisnis food and beverage saat itu yaitu perlunya terus-menerus melakukan promosi yang gencar untuk menarik perhatian para pelanggan potensialnya. Inovasi dalam produk dan pelayanan harus dilakukan agar ada suatu hal baru di mata konsumen. Perlu juga mengutamakan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah agar bisnis mampu berjalan dengan aman ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Sedikit ada tambahan untuk informasi jurnal yang akan kita tuju, yaitu jurnal yang kami buat ini akan kami submit ke BISMA, Jurnal Manajemen tingkat S4 yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.